Puji Tuhan saudara, bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini setiap hari kami akan mendukung dan menopang saudara di dalam pergumulan-pergumulan doa saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program Sahabat Doa ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kami akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan meneguhkan iman kita ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan berseru kepadamu, sebelum kami akan bersatu hati menaikkan pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu kami rindu merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini melalui firman-Mu, dan jamah hati mereka. Engkau juga mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kami renungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan dan permohonan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dibangkitkan melalui firman Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, saya rindu kita merenungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan dan menjelaskan satu bagian firman Tuhan kepada setiap saudara, untuk membangkitkan iman saudara ketika saudara menaikkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama saudara adalah dari Kejadian pasal yang ke-28, ayat yang ke-10 mulai sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yakub dalam pelariannya. Ketika sebelumnya yang terjadi adalah dia menipu kakaknya Esau. Bersama dengan ibunya dia menipu Esau untuk mendapatkan berkat dari ayahnya Ishak. Dan kemudian setelah mereka menipu Esau dan menipu Ishak juga, lalu kemudian akhirnya Yakub mendapatkan berkat kesulungan
Ketika Esau tahu akan hal itu, Esau kemudian marah, dan kemudian dia berkata bahwa dia hendak membunuh adiknya itu. Ketika didengar oleh ibunya kemudian berkata kepada Yakub supaya Yakub pergi melarikan diri, supaya jangan sampai Yakub menjadi korban. Dan kemudian berlarilah Yakub melarikan diri ke tempat atau ke rumah pamannya, dan dia masih dalam perjalanan. Perjalanan itu belum jelas kemana, saudara, dan belum tahu juga apa yang akan terjadi di depan. Tetapi yang saya rindu kita renungkan dari sini, saudara, supaya kita tetap berserah kepada Tuhan, supaya kita tetap mengharapkan mujizat Tuhan, berharap campur tangan Tuhan. Saya percaya bahwa kepada setiap kita Allah telah mempersiapkan yang terbaik, dan Allah memberi jaminan kepada setiap anak-anaknya apapun keadaan dan situasi kehidupan mereka, termasuk saya dan saudara hari ini. Allah memberi jaminan kepada kita. Kalau kita melihat dalam konteks ini, maka keadaan Yakub begitu menyedihkan, saudara, tidak jelas sama sekali, sedang ada dalam situasi dan kondisi yang begitu membingungkan. Kenapa, saudara? Yang pertama, dia diancam oleh abangnya Esau. Lalu yang kedua, dia harus lari dari rumah ayah dan ibunya, padahal ayahnya sudah tua dan tidak lama lagi ayahnya akan meninggal. Itu artinya dia tidak akan bisa melihat ayahnya lagi. Bahkan ibunya pun tidak bisa dia lihat di masa tuanya. Dan kemudian dia pergi melarikan diri ke rumah pamannya yang di sana belum jelas apa yang akan terjadi. Dan kemudian dia sedang terlunta-lunta di jalan. Bayangkan, saudara, kondisi yang dihadapi oleh Yakub pada waktu itu sama sekali tidak jelas, berada dalam ancaman, berada dalam situasi yang tidak jelas, berada dalam situasi yang menyedihkan karena ibu dan bapaknya sudah tua tetapi dia tidak bisa melihat mereka. Tetapi dalam kondisi yang demikian, maka pada satu kali dia sampai di Betel, dia beristirahat di sana, maka Allah menyatakan diri kepada dia dalam mimpi. Dan di dalam mimpinya itu Allah memberi jaminan kepada Yakub. Dan itu yang saya rindu kita belajar, saudara. Jaminan apa yang Tuhan beri kepada Yakub? Artinya apa, saudara? Kalau Yakub yang dalam situasi yang sama sekali tidak jelas, dalam situasi yang sangat menyedihkan, dalam situasi yang sangat membingungkan, namun demikian Allah memberi jaminan kepada mereka, maka saat ini, saudara, percayalah bahwa jaminan Tuhan juga ada atas hidup saudara. Apapun dan bagaimanapun kehidupan saudara, Tuhan menjamin hidupmu. Itu sebabnya berserahlah terus kepada Tuhan. Itu sebabnya berdoalah terus kepada Tuhan. Itu sebabnya setiap hari saya menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara melalui video-video di dalam channel ini, saudara. Maka dengan demikian kita mengharapkan jaminan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa jaminan Tuhan bagi umatnya? Kita melihat, saudara, di ayat yang ke-13. Tuhan berkata kepada Yakub dalam situasi yang sangat membingungkan itu. Jaminan pertama yang Tuhan beri kepada Yakub, ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Saudara, dalam kebingungan itu, dalam kehidupannya yang sedang terlunta-lunta, saudara tahu Allah ada hadir bersama dengan dia. Firman Allah ini berkata bahwa Tuhan berdiri di sampingnya. Tuhan dekat dengan Yakub. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Allah hadir, Allah dekat kepada saudara dalam segala situasi yang sedang saudara alami. Dan dia hadir, dia dekat dengan kita memberi jaminan. Jaminan apa yang diberikan? Yang pertama, tanah tempat engkau berdiri ini akan kuberikan kepadamu. Jaminan yang pertama yang Tuhan beri kepada Yakub adalah jaminan berkat. Di mana tanah tempat dia sedang berbaring, Tuhan berkata bahwa aku akan memberikan itu kepadamu. Tuhan memberi jaminan berkat kepada Yakub dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang membingungkan. Namun Allah hadir, Allah dekat dengan dia, dan kemudian Tuhan memberi jaminan kepada dia bahwa Tuhan akan memberkati dia.
Hari ini saya pun menegaskan kepada saudara bahwa Allah hadir dalam segala situasi kehidupan saudara. Dia dekat kepada saudara dan Dia memberi jaminan berkat atas kehidupan saudara. Itu sebabnya apapun kondisi saudara, berserahlah kepada Tuhan. Itu sebabnya jadikan channel ini saudara menjadi sahabat doa saudara, supaya kita terus berdoa. Saya menopang saudara dalam doa apapun situasi, apapun kondisi kehidupan saudara. Karena dengar, Allah kita adalah Allah yang menjamin kehidupan kita. Dia menjamin bahwa Dia pasti akan memberkati kita. Apa yang menjadi kondisi saudara saat ini? Apa yang menjadi situasi kehidupan saudara? Tuhan menjamin bahwa Dia akan memberkati saudara. Itu jaminan pertama saudara. Kemudian jaminan kedua, ayat yang ke-14, Tuhan berkata, keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Yang kedua saudara adalah jaminan keturunan. Bahwa pada waktu itu Yakub sebenarnya belum jelas hidupnya ke depan, tetapi Tuhan sudah memberi jaminan bahwa Tuhan akan memberikan keturunan bagi dia, dan Tuhan akan memberkati keturunannya. Bahkan lebih lagi, keturunannya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bayangkan saudara betapa luar biasanya jaminan Tuhan bagi Yakub dalam situasi yang tidak jelas, dalam situasi yang membingungkan. Allah hadir di sana dan memberi jaminan keturunan bagi Yakub, bahwa keturunannya pun akan diberkati dan akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukankah alangkah indahnya saudara jika kita diberkati oleh Tuhan, dan kemudian anak-anak kita, keturunan kita, anak cucu kita juga diberkati oleh Tuhan. Bahkan anak cucu kita menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sesuatu yang luar biasa saudara. Itu sebabnya hiduplah berserah selalu kepada Tuhan. Hiduplah selalu andalkan Tuhan. Mari kita berdoa dan berserah terus kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang menjamin kehidupan kita, bahkan menjamin keturunan kita. Mereka akan diberkati dan mereka akan menjadi berkat. Kemudian jaminan yang terakhir saudara, di ayat 15 Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan menyertai engkau, aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudara, yang ketiga, jaminan yang ketiga, Tuhan berkata di ayat 15 ini, aku menyertai engkau, aku melindungi engkau, aku akan membawa engkau kembali lagi, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu semuanya adalah jaminan perlindungan, jaminan keamanan saudara. Tuhan berkata, aku menjaga, melindungi, menyertai. Bukankah Allah kita adalah Allah yang luar biasa menjamin kehidupan kita? Bahwa dalam kondisi yang tidak pasti, dalam kondisi yang membingungkan, namun Tuhan memberi jaminan kepada Yakub bahwa Dia menyertai Yakub, Dia melindungi Yakub dalam kondisi yang dia alami pada waktu itu. Dan hari ini pun saya menegaskan kepada saudara, apapun situasi, apapun keadaan, apapun kondisi kehidupan saudara saat ini, dengar saudara, Allah menjamin kehidupan saudara. Sekali lagi, Allah menjamin, Dia akan memberi keamanan, Dia menyertai, Dia melindungi, Dia menjagai kehidupan saudara. Dia memberi keamanan dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini Allah menyatakan jaminannya kepada umat-umatnya. Apapun kondisi umatnya, sama seperti Yakub dalam situasi kebingungan, tetapi Tuhan memberi jaminan. Tuhan hadir dekat dengan dia, dan Tuhan memberi jaminan berkat. Tuhan memberi jaminan keturunan bahwa dia akan mendapat keturunan, dan keturunannya juga akan diberkati dan menjadi berkat. Dan Tuhan memberi jaminan perlindungan. Puji Tuhan saudara, Tuhan pun menjamin kehidupan saudara apapun situasi dan kondisi yang saudara alami. Dia memberkati saudara, Dia memberkati keturunan saudara, dan Dia menjaga melindungi saudara. Puji Tuhan saudara, mari raih janji firman Tuhan ini dan berserahlah terus kepada Tuhan. Berdoalah terus kepada Tuhan. Saya akan menopang saudara kembali di dalam doa melalui video ini saudara. Mari serahkan hidup saudara kepada Tuhan dan berkomitmenlah
untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan dan beban kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan terus datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan sampai saudara melihat dan menerima jawaban doa saudara. Saudaraku, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan doa-doa khusus saudara kepada Tuhan. Mungkin saat ini ada topik doa khusus saudara, ada pergumulan khusus saudara. Mari datang kepada Tuhan. Dia Allah yang akan campur tangan, Dia Allah yang akan menyatakan mujizatnya bagi saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa. Naikkan pergumulan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari serukan kepada Tuhan, berkata-katalah di hadapan Tuhan saudara. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu dalam doa dan pergumulan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, Tuhan tolong. Engkau yang menjadi jawaban atas segala pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Dengarkan seruan-seruan mereka, dengarkan jeritan hati mereka, dengarkan tetesan air mata mereka. Engkau tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau peduli ya Tuhan, dan Engkau menjawab setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang berbeban berat. Mungkin ada masalah, ada persoalan yang sedang mereka hadapi, baik masalah di tengah keluarga, baik masalah di dalam usaha pekerjaan, masalah ekonomi, atau masalah apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Beban yang menindih mereka saat ini, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Tiada yang mustahil bagimu. Engkau yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kembali hamba berdoa bagi anak-anak-Mu untuk kesehatan mereka. Tuhan yang campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang saat ini ada dalam keadaan sehat. Tuhan terus memberkati kesehatan mereka, biar anak-anak-Mu terus menikmati kesehatan daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, ajar anak-anak-Mu semuanya dengan penuh hikmat menjaga kesehatan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit, apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan yang menolong. Dalam nama Yesus, Engkau kiranya yang menjadi jawaban atas segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang sanggup menolong, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dari segala sakit penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Dia Allah yang ajaib. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sanggup menyembuhkan. Dulu Dia lakukan mujizat, hari ini pun Dia lakukan mujizat. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman. Bapa yang baik, Engkau pandang anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini sedang mengangkat tangan kepadamu.
dan menaruh tangannya di bagian tubuhnya yang sakit. Tuhan kiranya yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakitnya, Tuhan tolong. Tuhan kerjakan mujizat, nyatakan perkara besar bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mujizat Allah sedang terjadi, mujizat Allah sedang mengalir bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu. Begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan tolong. Kerjakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang sudah mengalami sakit asam lambung yang sudah lama dan sudah mengalami sakit asam lambung yang parah. Ada yang mengalami anxiety gara-gara asam lambungnya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Kerjakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan dan netralkan asam lambungnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Tuhan kiranya yang bekerja. Jika ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit kanker saat ini, mungkin dokter berkata sudah sulit, mungkin dokter sudah berkata mustahil. Tuhan tolong anak-anak-Mu, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Di bagian tubuh manapun yang mereka mengalami sakit kanker, Tuhan tolong, Tuhan kerjakan mujizat dan nyatakan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, ada begitu banyak permohonan-permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit diabetes. Tuhan tolong, nyatakan mujizat-Mu Bapa. Engkau sanggup menormalkan kandungan gula dalam darahnya Tuhan, dan kemudian menyembuhkan dia. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Mungkin sudah ada luka di dalam tubuh mereka yang sulit disembuhkan karena kadar gula terlalu tinggi di dalam darahnya. Tuhan tolong normalkan dan kerjakan kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus tolong Tuhan, nyatakan belas kasihan-Mu dan kerjakan kesembuhan, kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup campur tangan dan menyatakan mujizat-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami stroke saat ini, Tuhan ulurkan tangan-Mu, sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali organ-organ tubuhnya dalam nama Yesus. Mungkin juga ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol yang tinggi ya Bapa. Tuhan juga kiranya yang menetralkan. Tuhan yang mengerjakan mujizat, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit migrain, Tuhan juga yang campur tangan. Apapun yang menjadi penyebabnya, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung. Bapa, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan dan sempurnakan
kesembuhan dan kesehatan jantungnya Tuhan, dalam nama Yesus. Juga jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin gagal ginjal dan sudah cuci darah, Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Engkau sanggup melakukan mujizat, Engkau sanggup melakukan perkara yang besar. Sembuhkan anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan, dalam nama Yesus. Fungsikan kedua ginjalnya dengan sempurna dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami sakit leper, Tuhan jamah sembuhkan. Yang mengalami getah bening, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Nyatakan kuasa-Mu. Ada yang mungkin mengalami alergi, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang maha tahu apa yang menjadi penyakitnya. Dan Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dan mengerjakan kesembuhan bagi sakit penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, kami percaya mujizat-Mu sedang terjadi. Kami percaya kuasa-Mu sedang Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga terus berdoa bagi anak-anak-Mu, bagi profesi mereka, karir mereka, pekerjaan mereka, Tuhan yang campur tangan. Bapa, hamba berdoa bagi para PNS. Tuhan memberkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa ini. Tuhan campur tangan, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam bidang mereka masing-masing. Berkati juga para TNI Polri, berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Penyertaan Tuhan nyata bagi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan tolong, Tuhan jamah, dan Tuhan memberkati para petani ya Tuhan dalam pekerjaan mereka. Apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka pelihara, berkati ya Tuhan, sehingga mereka bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati juga para pengusaha, pebisnis, apapun yang menjadi usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, nyatakan campur tangan-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga mereka bisa semakin maju, semakin berkembang, jadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan para buruh, Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, jauhkan dari segala kecelakaan kerja. Perlindungan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Bapa yang baik, berkati mereka yang sedang berprofesi sebagai honorer, Tuhan memberkati mereka juga. Tuhan buka pintu bagi anak-anak-Mu sebagai honorer Tuhan dalam nama Yesus. Mereka yang bekerja sebagai pegawai dalam bidang apapun, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati juga anak-anak-Mu para medis ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, bidan, semuanya yang terlibat di bagian medis, Tuhan juga yang memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Campur tangan Tuhan nyata bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam keadaan pengangguran, mereka tidak punya pekerjaan, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati
pekerjaan mereka ya Tuhan. Berikan mereka pekerjaan dalam nama Yesus. Buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus. Para pensiunan juga Tuhan beri sukacita, damai sejahtera bagi mereka dalam nama Yesus. Para pejabat di bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, pimpinan-pimpinan daerah, gubernur, bupati, camat, Tuhan jamah semuanya untuk mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang bekerja di tengah-tengah bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa kami, ini doa hamba bagi anak-anak-Mu. Engkau yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu ini. Engkau yang telah merancangkan masa depan yang terbaik, dan rancangan-Mu tidak mungkin gagal. Ajar kami melangkah menuju kepada rancangan-rancangan yang besar dalam kehidupan kami di masa depan. Berkati anak-anak-Mu yang masih dalam bangku studi. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu, sehingga semua anak-anak-Mu Tuhan memberkati mereka punya keunggulan lebih daripada yang lain. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan yang campur tangan dan Tuhan yang memberkati semuanya. Engkau yang mendengar doa kami, Engkau mendengar seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah menguatkan dan meneguhkan iman saudara. Dan saya percaya ketika kita sudah berdoa bersama, doa-doa saudara naik di hadirat Tuhan, dan Tuhan menjawab setiap saudara. Kalau saudara belum berlangganan dengan channel ini, segeralah berlangganan. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Puji Tuhan saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi informasi yang lebih lanjut saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.